Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama aku Syahrunisa Salsabila Putri dengan NIM 22042327, Departemen Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Tujuan saya bikin video penjelasan materi kali ini yaitu untuk memenuhi salah satu mata kuliah kepemimpinan dengan dosen pengampu Bu Yulia Hanuselina SIP MAP. Materi yang akan saya jelaskan ke depannya yaitu perilaku individu dalam organisasi. Oke, baiklah, langsung saja saya jelaskan. Perilaku individu dalam organisasi adalah bentuk interaksi antara karakteristik individu dengan karakteristik organisasi. Setiap individu dalam organisasi semuanya akan berperilaku berbeda satu sama lain, dan perilakunya adalah ditentukan oleh masing-masing lingkungannya yang memang berbeda. Individu membawa ke dalam tatanan organisasi kemampuan, kepercayaan pribadi, pengharapan kebutuhan, dan pengalaman masa lalunya. Karakteristik yang dipunyai individu ini akan dibawanya manakala memasuki lingkungan baru, yaitu organisasi atau yang lainnya. Organisasi juga merupakan suatu lingkungan yang mempunyai karakteristik seperti keteraturan yang diwujudkan dalam susunan hierarki, pekerjaan, tugas, wewenang, tanggung jawab, sistem penggajian, sistem pengendalian, dan sebagainya lainnya. Yang menjadi titik sentral dalam pembahasan perilaku individu dalam organisasi yaitu bukan sekedar hanya manusia sebagai individu dan juga bukan sekedar manusia posisinya dalam kedudukannya sebagai kelompok dalam organisasi, namun termasuk pengaruh antara manusia dan aspek-aspek manusia yang relevan dengan organisasi di dalamnya. Perilaku individu itu juga dapat dipahami dan dipelajari mengenai karakteristik di dalamnya. Seperti dalam bagian yang saya tampilkan ini, di mana akan saya jelaskan yaitu karakteristik perilaku individu dalam organisasi, yaitu terdiri atas ada karakteristik biografis, kepribadian atau personality, persepsi, value atau attitude, motivasi, kemampuan, human input, individual learning. Oke. Akan saya paparkan secara satu-satu. Yang pertama yaitu karakteristik biografis. Seperti yang kita ketahui, biografis ini seperti data diri seseorang yang dimana ciri-ciri yang melekat pada individu ataupun karakteristik pribadi atau perorangan, seperti usia, jenis kelamin, status perkawinan, jumlah tanggungan, dan masa kerja yang diperoleh secara mudah dan objektif dari arsip pribadi seseorang. Selanjutnya itu ada personality. Menurut Robbins dalam Sophia 2008 mengartikan kepribadian sebagai cara dengan mana seseorang bereaksi dan berinteraksi dengan orang lainnya. Personality pada perilaku individu organisasi yaitu merupakan faktor yang mempengaruhi interaksi dan kinerja individu dalam organisasi. Personality adalah karakteristik yang tetap dan stabil yang mempengaruhi perilaku individu termasuk perilaku yang terkait dengan organisasi di dalamnya. Kepribadian seseorang dipengaruhi oleh hasil dari keturunan dan lingkungan. Selanjutnya ada persepsi. Merupakan suatu proses penginderaan stimulus yang diterima oleh individu melalui alat indera yang kemudian diinterpretasikan sehingga individu dapat memahami dan mengerti tentang stimulus yang diterimanya tersebut. Proses menginterpretasikan stimulus ini biasanya dipengaruhi pula oleh pengalaman dan proses belajar tiap-tiap individu. Persepsi itu penting dalam studi perilaku organisasi karena perilaku individu orang didasarkan pada persepsi mereka mengenai apa itu realitas dan bukan mengenai realitas itu sendiri. Selanjutnya ada value atau attitude atau yang bisa kita sebut dengan sikap atau perilaku di keadaan diri dalam manusia yang menggerakkan untuk bertindak atau berbuat dalam kegiatan sosial dengan perasaan tertentu dalam menanggapi objek situasi atau kondisi di lingkungan sekitarnya. Sikap juga dapat dijelaskan melalui prinsip-prinsip perilaku organisasi, seperti perilaku individu dan kelompok dalam bagaimana proses bekerja bersama, bagaimana organisasi itu sendiri bekerja, sehingga berperilaku dalam tiap-tiap
orang itu bagaimana dan bagaimana, semua itu saling berhubungan dan berdampak satu sama lain dalam organisasi di dalamnya. Selanjutnya yaitu ada motivasi. Nah, motivasi di sini yaitu merujuk pada konteks perilaku individu organisasi, merujuk pada faktor-faktor yang mempengaruhi keinginan seseorang atau tiap-tiap individu untuk mencapai tujuan dan berperilaku sesuai dengan tujuan tersebut. Individu yang memiliki kebutuhan pencapaian yang tinggi cenderung memiliki motivasi yang tinggi untuk mencapai target atau sasaran yang telah ditetapkannya. Sedangkan individu yang memiliki kebutuhan afiliasi yang tinggi lebih cenderung memprioritaskan hubungan sosialnya dengan rekan kerja daripada mencapai target secara mandiri. Selanjutnya itu ada ability atau kemampuan. Ability atau kemampuan yaitu adalah sifat yang dibawa dari lahir atau dipelajari yang memungkinkan seseorang yang dapat menyelesaikan pekerjaannya, baik secara mental maupun secara fisik. Pegawai dalam suatu organisasi meskipun dimotivasi dengan baik, tetapi tidak semua memiliki kemampuan untuk bekerja dengan baik. Selanjutnya itu ada human input atau masukan manusia. Masukan manusia dalam perilaku individu organisasi merupakan faktor yang sangat penting dan mempengaruhi perilaku individu dalam organisasi. Manusia yang berada di dalam organisasi mempunyai perilaku dalam organisasi tersebut. Perilaku manusia tersebut tidak lepas dari bagaimana manusia tersebut mengatur dirinya sendiri sehingga dapat memberikan kontribusi dan keefektivitas dalam organisasi di dalamnya. Manusia dalam organisasi memiliki peran yang sangat signifikan dan sangat penting, dan seberapa besar pengaruh dimensi manusia tersebut terhadap keefektivitasan organisasi di dalamnya. Selanjutnya yaitu ada individual learning atau yang bisa disebut dengan pembelajaran individu. Individual learning dalam perilaku individu organisasi adalah pembelajaran individu terhadap proses pembelajaran yang berlangsung secara terus-menerus yang membantu tiap-tiap individu tersebut dalam untuk meningkatkan kemampuan, meningkatkan kinerja, dan menjadi lebih efektif dalam mengelola tugas dan tanggung jawab di dalam organisasinya, guna meningkatkan kapasitasnya untuk berubah dan memperbaiki perilaku organisasi. Selanjutnya yaitu sampailah pada contoh perilaku individu dalam organisasi. Akan saya ambil salah satu contohnya yaitu perilaku individu dalam organisasi pada organisasi publik yang dimana organisasi publiknya itu PDAM. Seperti yang sudah saya jelaskan pada bagan-bagan sebelumnya, ada salah satu bagan yaitu persepsi. Nah, dalam organisasi publik PDAM ini para PNS di sini berpersepsi di mana sebagai seorang PNS harus bersikap transparan dalam memberikan pelayanan. Pelayanan yang diberikan itu harus mampu dipertanggungjawabkan dan diemban oleh pegawai yang bersangkutan. Pelayanan yang diberikan tanpa adanya diskriminasi. Pelayanan yang diberikan juga harus tepat waktu, serta pelayanan yang diberikan pegawai PNS dapat mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat dan tujuan yang diinginkan oleh pegawai tersebut. Yang kedua, pada bagian selanjutnya itu terdapat ada motivasi. Nah, seorang PNS harus memiliki keinginan untuk memberikan pelayanan secara maksimal dan efektif. Begitu juga dengan dorongan untuk mencapai pelayanan yang berkualitas, serta pegawai tertarik dalam memberikan pelayanan yang terbuka kepada masyarakat, dan juga pegawai termotivasi memberikan pelayanan yang efektif dan efisien kepada masyarakat demi memperhatikan kebutuhan masyarakat ketika memberikan pelayanan tersebut, serta memberikan dorongan kepada masyarakatnya, serta mampu memperhatikan keinginan dan kebutuhan masyarakat terkait pelayanan yang diberikan. Adapun hal-hal yang menunjang terciptanya suatu kualitas pelayanan publik atau organisasi publik, yaitu di mana adanya transparansi dalam pelayanan yang diberikan seperti keterbukaan informasi, adanya akuntabilitas dalam memberikan suatu pelayanan, mampu menyesuaikan kondisi, partisipatif dalam memberikan pelayanan,
serta adanya kesamaan hak dalam memberikan pelayanan, sehingga tidak terciptanya pelayanan yang diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.